Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Video kali ini terinspirasi dari channel NSID di salah satu videonya yang ngebahas tentang 4 alasan kenapa NPC Nazarick ada yang bisa mengalahkan Rubedo. Kalau kalian ingat, di video gue yang ngebahas semua tentang Rubedo, ada satu kalimat yang gue bingungkan. Nah, setelah gue coba nonton video dari NSID itu, gue pun langsung paham dan menyadari kalau selama ini gue sudah salah paham. Jadi sekalian gue bakal koreksi kesalahan gue. Di video gue yang ngebahas tentang 10 urutan terkuat di Nazarick, kita diberitahu kalau Rubedo berada di urutan kedua dan NPC lantai 8 berada di urutan pertama. Nah, letak kesalahan gue adalah mengira kalau NPC lantai 8 yang dimaksud dalam urutan ini adalah semua penduduk lantai 8 selain Rubedo, padahal ternyata yang dimaksud NPC lantai 8 di sini adalah makhluk yang Ain sebutkan di volume 7 tadi, yaitu mereka yang mampu mengalahkan Rubedo. Di video gue sebelumnya yang ngebahas tentang Rubedo, pada saat itu gue masih belum yakin dengan kosakata yang digunakan dalam novelnya karena itu adalah fans translation. Oleh karena itu, gue sekarang beli versi digital resmi volume 7 untuk memastikan kosakata apa yang digunakan dalam translasi resminya. Hasilnya, di fans translation tertulis seperti ini. The only people who can beat her are the ones from the 8th floor, and they have to use world-class items. No matter how strong she is, she probably wouldn't be able to fight one of them to a draw. But dan di official translation tertulis seperti ini. The only ones who can beat her are those stationed on the 8th level, and that's only if we also use a world item. I doubt she could actually take one of them. Oke, dari dua kalimat ini, perbedaan paling mencolok ada di kalimat terakhir. Di fans translation, mereka ngomong, tidak peduli sekuat apapun dia tidak akan mampu melawan salah satu dari mereka hingga imbang. Dan kalau di official translation, kalimatnya justru, aku ragu dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Dari sini bisa kita lihat kalau versi fans translation menjabarkan kalimat Ainz dengan lebih rinci, sedangkan versi official lebih to the point. Apa yang buat gue bingung sebelumnya, karena pemilihan kata di versi fans translation terasa terlalu ribet, sehingga gue pun ragu untuk mengambil kesimpulan. Padahal intinya, seperti yang ada di official translation, yaitu Rubedo tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, siapakah mereka yang Ainz maksud di sini? Setelah gue cari tahu, ada 3 teori yang bisa menjawab pertanyaan ini. Teori pertama sekaligus yang paling populer adalah teori yang beranggapan kalau mereka adalah mantan bos pertama di Nazarick. Di Overlord Blu-ray Spesial 4 dan 6, kita diceritakan bagaimana proses Momonga dan teman-temannya menaklukkan Nazarick. Pada saat itu, Nazarick dijaga oleh 5 bos monster yang harus dikalahkan secara bersamaan. Nah, 5 bos monster inilah yang diteorikan sebagai mereka yang mampu mengalahkan Rubedo. Apa yang memunculkan asumsi ini adalah cara Ainz mendeskripsikan mereka. Di sini Ainz menyebut mereka sebagai the only ones dan juga those who station in the 8th level. Dilihat dari kalimat itu, Ainz sama sekali tidak menyebutkan mereka secara spesifik sebagai NPC yang bisa mengalahkan Rubedo, melainkan Ainz menyebut mereka sebagai the only ones yang bisa mengalahkan Rubedo. Sehingga muncullah asumsi kalau sosok yang bisa mengalahkan Rubedo bukanlah NPC ciptaan Supreme Being, melainkan suatu entitas lain yang berasal dari Yggdrasil, contohnya seperti Gargantua yang adalah hadiah dari developer. Dengan mempertimbangkan hal ini, orang-orang mulai mencari sosok apa yang berkaitan dengan Nazarick tapi bukan NPC dan juga cukup kuat untuk melawan Rubedo. Hingga akhirnya, deduksi ini mengarah ke satu kelompok yaitu mantan bos penjaga Nazarick. Kalau saja benar mereka adalah penduduk lantai 8 yang Ainz maksud, maka sangat wajar kenapa mereka mampu mengalahkan Rubedo. Sebagai bos monster, mereka semua adalah entitas yang sangat kuat dan membutuhkan 5 player berlevel 100 untuk mengalahkan satu bos monster. Sebagai entitas yang hanya bisa dikalahkan dengan 5 player berlevel 100, maka sangat wajar kenapa Ainz berkata kalau Rubedo tidak akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Karena meskipun Rubedo adalah individu terkuat di Nazarick, dia tetaplah hanya seorang diri sehingga tidak mungkin bisa mengalahkan bos monster yang setara dengan 5 player berlevel 100. Hal lain yang bisa saja menguatkan teori ini yaitu adanya orb yang setiap kelompok terima setelah mereka berhasil mengalahkan bos monster. Nah, mungkin saja orb itu diproses sedemikian rupa untuk bisa menciptakan replika dari setiap bos monster yang sudah mereka lawan. Tapi, informasi tentang orb ini bisa saja dibantah karena semenjak digunakan untuk membuka ruang harta, orb itu tidak pernah disinggung lagi dan mungkin saja hanya sebatas kunci untuk membuka ruangan itu. Selain itu, hadiah yang Momonga terima setelah menaklukkan Nazarick hanyalah Throne of the Kings, hak kepemilikan Nazarick dan juga XP pool untuk membuat NPC. Karena di sini tidak disebutkan tentang hak kepemilikan bos monster atau semacamnya, maka informasi ini bisa memperlemah teori tadi. Tapi tetap saja ada kemungkinan kalau hak kepemilikan Nazarick juga sudah mencakupi hak kepemilikan bos monster juga. Sekarang kita lanjut ke teori kedua, yaitu mereka yang Ainz maksud di sini adalah pasukannya Aureole Omega. Seperti yang kita tahu, Aureole Omega adalah NPC tipe Commander, yang berarti dia adalah tipe NPC yang akan sangat berguna jika bertarung bersama pasukan.
Kalau kita coba hubungkan dengan perkataan Ainz, di sini dia sebut mereka sebagai suatu kesatuan yang berarti meskipun mereka bertarung 1 versus 1 melawan Rubedo, tetap saja mereka haruslah berada dalam satu kelompok agar bisa menang. Andaikan hanya salah satu dari mereka mampu mengalahkan Rubedo, maka harusnya Rubedo tidak akan disebut sebagai individu terkuat, yang berarti kekuatan individu kelompok ini lebih rendah dibandingkan Rubedo karena mereka harus bersama agar tetap kuat. Nah, kriteria ini sangat cocok dengan Aureole Omega. Meskipun secara individu dia lebih lemah daripada Rubedo, tapi karena dia adalah tipe commander yang bisa memberikan buff, maka mungkin saja dia memiliki pasukan khusus yang akan menjadi sangat kuat berkat bantuan buff dari Omega, sehingga salah satu dari mereka mampu menghadapi Rubedo asalkan diberi world class item. Bukti lain yang memperkuat teori ini adalah fakta kalau Aureole Omega adalah satu-satunya NPC yang sejak awal sudah memegang world class item, kecuali Albedo karena world class itemnya adalah pemberian tabula Smaragdina sebelum dia pensi. Ya, walaupun pada akhirnya world class item Aureole Omega sekarang diberikan kepada Shaltir. Apa kalian tidak heran kenapa Aureole Omega satu-satunya NPC yang diberikan world class item? Mungkinkah alasan kenapa Aureole Omega diberikan world class item adalah sebagai jaminan untuk mengalahkan Rubedo jika saja dia lepas kendali? Mungkin saja para Saprimbing sengaja mengatur seperti ini karena mereka tahu kalau Rubedo adalah tipe NPC yang tidak stabil, atau mereka memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika NPC terkuat Nazarick berhasil diambil alih penyusup, sehingga dibutuhkan Aureole Omega sebagai jaminan keamanan. Bukti lain yang memperkuat teori ini yaitu tidak adanya nama Aureole Omega di urutan 10 makhluk terkuat Nazarick, padahal Omega adalah salah satu NPC berlevel 100. Sehingga mungkin saja NPC lantai 8 yang ada di urutan pertama adalah pasukannya Aureole Omega. Tapi sekali lagi, asumsi yang satu ini bisa saja dibantah dengan fakta kalau Pandora Actor pun tidak disebutkan dalam list itu, padahal Pandora adalah NPC berlevel 100. Selain itu, kalau benar yang dimaksud Ainz adalah pasukannya Aureole Omega, kenapa Ainz tidak langsung to the point menyebutkan nama Omega? Kenapa dia malah menyebut mereka sebagai The Only Ones? Nah, pertanyaan ini mengarahkan kita ke teori ketiga, yaitu mereka yang Ainz maksud di sini adalah NPC baru yang memang belum pernah dimunculkan dan sengaja dibuat misteri. Seperti yang channel NSID katakan, masih ada banyak NPC yang belum diketahui di dalam Nazarick, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau mereka yang Ainz maksud di sini adalah NPC yang belum pernah muncul sebelumnya. Ini bisa menjelaskan kenapa Ainz menyebut mereka sebagai The Only Ones dan Maruyama hanya menyebut mereka sebagai NPC lantai 8 di list penduduk terkuat Nazarick, karena semata-mata mereka memang belum pernah muncul dan sengaja disimpan sebagai misteri. Karena contohnya nih, Rubedo aja si urutan terkuat kedua sampai saat ini masih menyimpan banyak misteri. Maka tidak heran kalau Maruyama sengaja menutup rapat-rapat sosok terkuat nomor satunya. Oke, itu tadi beberapa teori tentang mereka yang mampu mengalahkan Rubedo. Sekarang, gue pengen menceritakan teori versi gue. Tapi disclaimer dulu, namanya teori itu tidak harus benar, setidaknya bisa terdengar meyakinkan. Dasar yang akan gue gunakan adalah pencampuran antara teori Guren dan teori nomor 1 tadi. Buat yang gak tahu, ada teori yang mengatakan kalau mungkin saja Guren adalah salah satu monster yang tersisa ketika Ainz menaklukkan Nazarick. Buktinya, salah satu kelompok melaporkan kalau mereka berada di area lava dan terdapat monster yang menyerang dari dalam magma. Nah, monster yang menyerang dari magma itu diteorikan sebagai Guren. Gue tahu kalau teori yang satu ini banyak kelemahannya, tapi gue memikirkan sesuatu yang menarik. Guren memang adalah NPC ciptaan Saprimbing, tapi mungkin saja dia adalah NPC yang diciptakan dengan menggunakan referensi dari makhluk magma tadi. Hal ini bisa dilihat dari cara menyerang Guren yang bisa dibilang mirip dengan monster magma itu. Sehingga teori gua, mungkin saja mereka yang mampu mengalahkan Rubedo adalah sekelompok NPC atau golem super kuat yang dibuat dengan menggunakan referensi para boss monster penjaga Nazarick. So, itu tadi semua yang bisa gue sampaikan tentang hal ini. Seperti biasa, ini cuma teori. Gue hanya menyampaikan dan juga menjelaskan beberapa teori yang beredar tentang suatu topik. Kalian boleh percaya dan boleh juga tidak, tapi ingat, jangan ngotot. Tujuan konten seperti ini adalah ngasih tahu kalian kalau apa yang gue sampaikan ini hanya sekedar teori, dan jangan kalian anggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Sehingga kalau kalian nemu orang yang menjelaskan hal serupa, setidaknya kalian tahu kalau itu masih sekedar teori. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Hareta. Baru nyoba membership Sensei dan nyoba nonton video lamanya. Suaranya beda jauh banget sama nyebut Ainz jadi Ainz own goal. Ya, begitulah namanya berproses, bro. Ada dari Kijang 1, Bang, bahas detail kecil Hataraku mau sama dong, mumpung season 2-nya mau rilis. Nanti bro, gue tampung dulu. Ada dari Anon, request anime Monogatari series, Bang. Berat loh nonton anime ginian. Udah banyak yang request kok, jadi gue tampung dulu ya. Ada dari Andri, di Overlord apa ada yang job class-nya bisa nge-counter Shaltir? Gue yakin sih pasti ada, karena semua job class pasti punya counternya.
Dan terakhir ada dari Exan. Bang, lu baca manga apa nih? Gue butuh referensi. Yang gue baca sekarang tuh palingan ya, webtoon sejenis solo leveling dan berbagai macam judul isekai. Itu doang sih. Kalau webtoon yang paling gue rekomendasikan saat ini, coba lu baca Triple S Class Suicide Hunter. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.